Bismillah ya. Insyaallah materinya mudah ya untuk pertemuan ini. Baik, sudah tampil semua slide-nya ya? Sudah, Ustaz. Pertemuan ke-7 ya. Nah, kita mempelajari magnet. Tapi sebelum itu Ustadz bacakan terlebih dahulu adab dalam menuntut ilmu ya. Yang pertama ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat. Apabila ada yang misalnya mengantuk ya, boleh untuk ambil air wudhu terlebih dahulu. Ataupun misalnya haus ataupun kurang konsen, nah maka boleh untuk menyediakan air minum ya. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu. Kalau kita mengikat ilmu, maka kita harus mencatat ya atau menulisnya ya. Nah, maka sediakan alat tulisnya. Kita mulai ya, bismillah. Baik. Muaz, silakan dibaca Muaz definisi magnet. Definisi magnet. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda tertentu. Magnet disebut juga dengan nama besi sembrani. Kekuatan magnet menarik benda-benda tertentu disebut gaya magnet. Gaya tarik pada magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ini berarti tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Benda-benda yang ditarik magnet disebut benda magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet bersifat magnetis ini terbuat dari besi dan baja. Benda yang tidak ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Benda-benda yang tidak ditarik magnet bersifat tidak magnetis terbuat dari kayu, karet, atau plastik. Cukup ya. Nah, jadi ternyata magnet ini merupakan suatu benda ya yang dapat menarik benda tertentu. Kekuatan magnet dalam menarik benda-benda tersebut disebut dengan gaya magnet. Untuk benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebutnya benda non-magnetis ya. Baik. Ada suaranya ya tadi ya? Iya, Ustaz. Ada suaranya. Oke, apa saya boleh? Ada musiknya. Maaf. Iki maaf. Itu suara apa? Suara kucingnya Umar. Kucing Ustaz, kucingnya Umar. Mama. Si mama Ustaz, si mama. Mama. Awal Ustaz, saya tak sengaja. Tidak saya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian pada magnet ada yang disebut dengan gaya tarik-menarik. Nah, gaya tarik-menarik ini merupakan gaya antara kedua magnet yang memiliki kutub yang berbeda ya. Nah, jadi apabila magnet memiliki atau kedua kutub yang berbeda didekatkan antar kedua magnet, maka yang terjadi adalah gaya tarik-menarik ya. Kemudian ada gaya tolak-menolak. Nah, apabila kutubnya memiliki kutub yang sama ya, misalnya kutub utara dan kutub selatan, kutub utara dan kutub utara, maka yang terjadi adalah gaya tolak-menolak ya. Apabila sama kutubnya, maka yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Nah, jadi pada magnet terdapat dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan.
Baik. Biasanya kalau pada apa namanya, kompas ya. Nah, kutub utara akan selalu menghadap ke utara, sedangkan kutub selatan akan selalu menghadap ke selatan ya, kalau pada kompas ya. Baik. Kemudian ada benda magnetis dan non-magnetis ya. Nah, ini kita bisa melakukan uji coba di rumah. Boleh kita untuk melakukan uji coba seperti ini di rumah ya. Baik, untuk benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, maka disebutnya dengan benda magnetis ya. Contohnya misalnya beberapa logam ya, seperti besi misalnya ya, kemudian peniti ya, paku ya. Nah, ini paku dapat ditarik oleh magnet, maka disebutnya dengan benda magnetis ya. Ataupun batu misalnya. Nah, ini tidak dapat ditarik oleh magnet, maka batu disebutnya benda non-magnetis. No, magnetis. Peniti. Nah, ini terbuat dari logam ya, terbuat dari besi biasanya ya. Nah, ini menempel, maka disebutnya dengan benda magnetis. Bisa dilakukan uji coba di rumah ya, anak-anak solihah sekalian. Nah, bisa dicatat di bukunya ya untuk benda-benda magnetis dan non-magnetis ya. Nah, ini sendok ya, juga dapat ditarik oleh magnet, maka disebutnya dengan benda magnetis ya. Main magnet. Jadi nanti di rumah boleh untuk melakukan uji coba seperti ini ya. Ini adalah sebuah kancing ya, kancing plastik. Tidak dapat ditarik oleh magnet, maka disebutnya dengan benda non-magnetis ya. Ataupun misalnya itu merupakan apa? Tusuk gigi ya. Juga tidak dapat ditarik oleh magnet, maka disebutnya dengan benda non-magnetis. Baik, silakan apabila ingin mencoba di rumah sambil dicatat ya. Jadi praktikum sendiri di rumah, melakukan kegiatan mencoba mendekatkan magnet dengan benda-benda tertentu di rumah ya. Seperti uang logam misalnya ya. Nah, ternyata tidak menempel, maka tetap kita menyebutnya dengan benda non-magnetis karena tidak dapat ditarik oleh magnet. Sama aja nggak sih rupiah 100 atau rupiah 200? Ustaz, Kenapa? uang dari mana sih Ustaz? Bahannya sampai nggak bisa nempel Ustaz. Ya Ustaz suka bingung Ustaz katanya logam. Iya kan Ustaz, anak nyoba nggak pernah berhasil Ustaz, mau nempel magnetnya nggak berhasil. Baik, karena Ini dicoba-coba. nah itu uang 1.000 bisa Ustaz. uang 1.000 1.000 bisa ya. Itu bisa Ustaz. Kok bisa ya? Mungkin logam beda kali. Karena memang tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet ya, tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Jadi jenis logamnya itu berbeda ya. Jenis logamnya berbeda. Jadi silahkan untuk dilakukan uji coba ini di rumah ya. Memang magnet dapat menarik logam, tetapi tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Nah, jadi logam-logam jenis tertentu memang tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Ini
pada video ini, benda-benda yang bersifat magnetis seperti besi, nikel, dan baja itu dapat ditarik oleh magnet. Sementara benda yang bersifat tidak magnetis yaitu emas, aluminium, kayu, karet, plastik, kain, batu, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Nah, yang paling sering kita temui yaitu besi-besi biasanya ya. Nah, itu sangat kuat menempelnya ya pada magnet. Ini beberapa benda-benda yang ada di sekitar kita ya, alat-alat tulis kita ya, ataupun paku, kemudian ada pulpen, pensil, penjepit kertas, spidol, penggaris, peniti, penghapus pensil, silet, kertas. Nah, kalau kita lihat benda-benda yang merupakan magnetis, ternyata logamnya ini biasanya terbuat dari besi ya. Besi, baja, dan lain sebagainya ya. Tadi disebutkan bahwa logam yang lain tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Contohnya apa tadi yang disebutkan? 100-500 gope. Karet, batu, Deket karet. kain, Kain. Kain, uang, uang 100 100, perak, uang sama 200 500 perak, Ustaz. 500 perak. Baik. Tadi. Ini Ini. udah. Nah ini ya, tadi ya, sampai ke sini. Ternyata benda-benda seperti emas, aluminium tidak dapat ditarik oleh magnetnya ternyata ya pada uji coba tadi ya. Padahal sama-sama terbuat dari logam. Nah, jadi tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet ya. Jadi untuk paku, kemudian peniti, kemudian ada penjepit kertas, dan silet ya. Nah ini bahan-bahannya juga biasanya terbuat dari besi sehingga dapat ditarik ya oleh magnet. Nah kalau benda-benda yang non magnetis ini paling mudah ya untuk kita pahami ya. Seperti misalnya pulpen kita, pensil ya, meja kayu ya. Kalau meja besi dapat ditarik ya oleh magnet ya. Kemudian ada spidol, penggaris, penghapus pensil. Nah, ini beberapa benda yang terbuat dari karet, tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian ada kertas ya. Tadi di uji coba juga menempelkan magnet dengan kertas, ternyata tidak ada tarik-menarik di situ ya. Baik, kemudian daya tembus magnet. Sepertinya tidak ada videonya ya. Baik, kemudian daya tembus magnet. Nah, ternyata magnet ini dapat menembus benda-benda tertentu ya. Besarnya daya tembus magnet dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis bendanya yang menghalangi benda tersebut ya, yang menghalangi magnet tersebut ya. Kemudian tebal tipisnya benda penghalang tersebut ya. Semakin tipis benda penghalangnya, nah maka daya tembus magnetnya semakin kuat ya. Kemudian kekuatan magnetnya dan jarak magnet dengan bendanya ya. Misalnya magnetnya ada di sini misalnya ya. Magnetnya ada di bawah sini.
Nah, sementara penjepit bukunya ada di sini ya. Nah, ini jarak magnet dengan bendanya maksudnya ya. Yang magnetnya di sini, bendanya di sini misalnya ya. Baik, kalau jarak magnetnya tepat di bawahnya misalnya, nah ini jaraknya artinya semakin dekat. Kemudian tebal tipis benda penghalangnya. Nah, ini semakin tebal kacanya misalnya ya. Semakin tebal kacanya, maka daya tembus magnetnya akan semakin berkurang ya. Kemudian jenis bendanya juga berpengaruh di situ ya. Baik, ini beberapa benda yang dapat ditembus magnet dan tidak dapat ditembus oleh magnet. Yang dapat ditembus magnet, contohnya misalnya adalah kain ya, kertas, kemudian kaca, plastik ya. Sedangkan yang tidak dapat ditembus oleh magnet adalah kayu ya. Tapi ini juga dapat kita lakukan uji coba di rumah. Tapi apabila memiliki magnet di rumah ya, bisa melakukan uji coba seperti ini ya. Bisa dengan cara misalnya menaruh logam misalnya ya di atas bukunya. Kemudian taruh magnet di bawahnya. Nah, ini kita dapat melakukan uji coba seperti ini di rumah. Ataupun misalnya menaruh benda magnetis di atas meja kayu misalnya ya. Kemudian dari bawah kita dekatkan magnet atau tempelkan magnet ke bagian bawah dari meja kayunya. Kemudian kita geser-geser magnetnya. Apakah nanti penjepit kertasnya yang ikutan bergerak atau tidak. Nah, apabila ikut bergerak, maka artinya dia tertarik oleh magnetnya. Maka artinya magnet tersebut dapat menembus meja kayunya ya. Tetapi apabila tidak dapat, nah maka magnetnya tidak dapat menembus. Baik. Kemudian ada bagian-bagian magnet ya. Ada kutub magnet. Bagian ujung magnet yang memiliki gaya magnet yang paling kuat itu merupakan kutub magnet. Sedangkan sumbu magnet adalah garis yang menghubungkan kedua kutub magnet ya. Baik. Kalau kita lihat ya pada magnet, bagian ujungnya, nah ini merupakan bagian yang memiliki gaya magnet yang paling kuat ya. Bagian ujung magnet merupakan bagian yang memiliki gaya magnet yang paling kuat. Artinya daya tarik atau gaya magnet pada magnet akan semakin kuat yaitu pada ujung magnetnya ya. Pada ujung magnet ini terdapat gaya magnet yang paling kuat. Baik. Apakah di samping-sampingnya tidak ada gaya magnet? Ada, tetapi tidak sekuat pada ujung magnet. Yang paling kuatnya ada di ujung magnetnya ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan ya. Apabila kutub yang sama dari dua buah magnet didekatkan, maka yang terjadi adalah kedua magnet tersebut akan saling tolak-menolak ya. Sedangkan apabila kutub magnet yang berbeda dari dua magnet didekatkan, maka yang terjadi adalah saling tarik-menarik antara kedua magnet ya. Baik. Macam-macam magnet.
Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua jenis, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Baik. Untuk magnet alam artinya magnet yang tercipta secara alami di alam ya, tanpa adanya campur tangan manusia. Jadi ya magnetnya memang alami aja. Magnetnya alami, terbentuk secara alami di alam tanpa ada campur tangan manusia. Jadi sesuai dengan namanya. Sedangkan magnet buatan ini merupakan magnet yang diciptakan oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia ya. Ada beberapa cara dalam menghasilkan magnet buatan ya. Ada beberapa cara dalam cara menghasilkan magnet buatan. Tetapi untuk pertemuan ini tidak sampai ke sana dulu. Kita akan mempelajari jenis-jenisnya saja. Nah, bagaimana magnet dapat diciptakan oleh manusia nanti ya. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan ini kita hanya membahas jenis magnetnya saja ya. Yaitu ada magnet alam dan magnet buatan. Baik. Ini ya, merupakan batu magnet yang tercipta secara alami ya. Contohnya adalah magnet bumi. Magnet alam pertama kali ditemukan di Magnesia, sekarang bernama Manisa, sebuah wilayah di Turki ya. Nah, ini terlihat seperti batu yang biasanya aja ya, yang kita temukan sehari-hari ya. Tetapi memiliki keistimewaan di sini, yaitu dapat menarik logam-logam yang lain ya. Ini merupakan magnet alam. Kemudian untuk yang magnet buatan, nah ini bisa kita beli di beberapa toko ya. Jadi magnet buatan ini adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Ada beberapa jenis magnet buatan. Antara lain adalah magnet batang, kemudian magnet jarum, magnet tabung atau silinder ya, magnet huruf U, dan magnet ladam atau tapal kuda ya. Baik, sebenarnya ini sesuai dengan nama-namanya ya, sesuai dengan nama-namanya. Jadi manusia ini tidak mau ambil pusing ya. Magnet batang, dia berbentuk seperti batang atau balok ya, kalau kita lihat ya bentuknya ya. Bentuknya seperti batang ya, jadi magnet batang. Kemudian ada magnet jarum. Nah, kalau kita lihat pada kompas ya, nah ini merupakan magnet jarum. Kutub utara pada kompas tentu akan selalu menghadap kemana? Ke utara ya. Ada yang punya kompas di sini? Ada Ustaz. Saya punya Ustaz. Benar, kutub utaranya menghadap ke utara. Benar Ustaz. Sedangkan kutub selatannya menghadap ke selatan ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menghafal ya, karena penyebutannya sesuai dengan bentuknya ya. Tadi magnet batang berbentuk seperti batang ya. Kemudian ada magnet jarum. Nah, ini terlihat seperti jarum, ujung-ujungnya runcing ya. Kemudian ada magnet tabung atau silinder. Nah, tentu seperti tabung ya. Apalagi kita sudah mempelajarinya kemarin ya di matematika. Coba ada yang masih ingat nggak? Masih Ustaz. Tabung. Apa luas permukaan tabung? 2 kali luas alas tambah keliling dikali tinggi. Tambah keliling alas dikali tinggi. Masya Allah. Kayaknya besok kalau ujian kuartal udah siap ya.
Jangan Tidak tahu, Ustaz. Tidak tahu, Ustaz. Tidak tahu. Kalau Pak Ais siap, Ustaz. Kalau Pak Ais siap. Pak Ais siap. Kalau matematika nggak tahu, Ustaz. Kapanpun siap Ustaz kalau Pak PAI. Ais selalu siap. Pak PAI. Volume tabung ada yang ingat? Tidak ada Ustaz. Luas kali Alas tinggi. luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi ya, Masya Allah. Coba Ustadz lihat. Wah, Basir sepertinya paling siap di sini ya. Teori. Ya Ustaz dia paling siap Ya Ustaz. masalah hormat, Ustaz. Sampai pegal katanya. Mitos. Baik. Kemudian ada magnet huruf U ya. Nah, ini sesuai dengan namanya juga. Nah, atau Basir tidak tahu huruf U? Tahu ya? Tahu lah. Jadi magnet U. Jadi magnet huruf U tentu bentuknya seperti huruf U ya. Nah, jadi kita dalam mengingatnya cukup mudah. Ataupun kita tidak perlu mengingatnya juga, kita akan tahu ketika melihat magnetnya ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa magnet batang ya bentuknya tadi seperti itu ya, seperti batang. Kemudian ada magnet jarum yang mana ujung-ujungnya runcing ya. Kemudian ada magnet tabung ya atau silinder ya. Nah, itu bentuknya ya seperti tabung. Dan ini juga sama ya, magnet huruf U, yaitu magnet yang terlihat seperti huruf U. Magnet U. Kemudian ada magnet ladam. Nah, ini Ustadz salah ya. Baik. Kemudian ada magnet tapal kuda atau magnet ladam. Bentuknya seperti tapal kuda. Ada yang tahu tapal kuda seperti apa bentuknya? Tahu Ustaz. Tahu Nggak kita. tahu, Ustaz. Kan? Nggak usah pernah naik kuda. Ustaz pernah lihat. Lihat Ustaz. Karena naik kuda. Ustaz. Pernah juga naik kuda pernah. Ini sedikit berbeda ya daripada magnet huruf U ya. Memang hampir mirip ya. Memang hampir mirip dengan magnet huruf U ya. Magnet tapal kuda berbentuknya seperti tapal kuda ya, walaupun terlihat sangat mirip dengan huruf U. Tapi bagi yang belum pernah melihat tapal kuda, nah ini ada ya tapal kuda. Nah itu seperti apa? Disebutnya apa selain tapal kuda? Tahu Ustaz. Nggak tahu, Ustaz. Bukan Tahu. Apa? Sepatu kuda? Ustaz seperti itu. sepatu kuda. Ya sepatu kuda Ustaz. Sepatu kuda Ustaz. Nah ini pada kaki-kaki kudanya bentuknya ini seperti ini ya. Baik. Maka dari itu magnet yang sebelumnya tadi disebutnya dengan magnet tapal kuda ya, disebut dengan magnet tapal kuda. Baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Hasan, Ustaz. Jangan. Saya mau tanya, Ustaz. Hasan mau tanya, Ustaz. Kenapa Hasan? Ustaz, anak kan pernah belajar katanya kalau misalkan ngikutin kompas jalan ke arah utara, katanya dia berarti menuju magnet bumi arah selatan. Kebalik kita mah bener, Ustaz. Mitos. Baik. Parah. Pada magnet ya, pada magnet yang apa namanya? Yang ujungnya utara apabila ikuti terus-menerus itu memang kita akan menuju ke magnet bumi yang
kutubnya adalah kutub selatan ya. Jadi memang benar ya. Karena itu kutub utaranya akan tertarik ke bagian selatan magnet bumi ya. Tetapi arahnya memang ke utara ya. Arahnya benar ke utara, cuma memang dia tertarik ke bagian belakangnya, bagian belakang dari magnet selatan dari bumi ya. Nah, maka dari itu dia akan menuju ke sana. Seperti itu. Ustaz, jadi bukan mitos Ustaz, kata Bacir itu mitos Ustaz. Berarti dari Syekh kalau Iya, Ustaz. Tadi kita sudah mempelajari bahwa ada gaya tarik menarik apabila kutubnya itu berbeda ya. Nah, Ustaz. Kemudian tolak menolak apabila kutubnya sama. Baik. Kenapa Kak Isa? Saya ingin bertanya Ustaz, kalau misalnya seperti magnet U kan itu kan ada tulisannya Ustaz utara sama selatan atau magnet batang atau magnet jarum. Tapi Ustaz kalau magnet yang kayak gini Ustaz, yang kayak cuma gini, ini gimana cara nebaknya Ustaz, ini utara ini selatan Ustaz? Itu magnet apa? Itu mainan Ustaz. Bukan mainan Ustaz, ini magnet yang gepeng doang Ustaz, kayak koin gitu Ustaz, gepeng gitu. Ya, Saya itu, mah Ustaz. kiranya tutup botol, Ustaz. Saya kira tutup botol. Ya parah. Sebenarnya caranya bisa dengan magnet yang sudah kita ketahui, kutub utara dan kutub selatannya ya. Nah, kita dekatkan magnet yang sudah ada, kutub utara dan selatannya. Ya, apabila dia tertarik dengan kutub utara, maka bagian tersebut adalah bagian yang mana? Kalau bagian utara kita dekatkan dengan magnet tersebut dan magnetnya tertarik, maka bagian magnet tersebut yang kita dekatkan merupakan magnet apa? Kutub apa? Selatan. Jadi kebalikannya ya. Jadi merupakan kebalikannya. Jadi kita bisa menggunakan bantuan magnet yang lain ya, tetapi magnet yang lain yang sudah ada kutub utara dan selatannya ya. Baik. Amira sedang melakukan uji coba ya. Mama. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Baik, Ustaz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehan, aku. Enggak, aku mau sarapan, woi. Aku mau sarapan. Sekarang. Wah, jangan lupa ya. Ya Allah. Masih direkam. Kita masuk YouTube. Masuk YouTube. Bashir gak punya masuk YouTube. Muas populer dengan populer.